Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas hukum membawa anak kecil ke dalam masjid. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah, penulis menyebutkan hukum asal membawa anak kecil ke dalam masjid adalah makruh, wabil khusus ketika anak tersebut membuat kegaduhan, ya, seperti lari di depan shaf, berteriak-teriak atau yang lainnya. Namun 4 mazhab memberikan tafsil atau memberikan perincian bagaimana status anak kecil yang dibawa ke masjid. Yang pertama mazhab Abu Hanifah, ya. Beliau berkata, jika menurut perkiraan kita bahwa orang tua datang ke masjid dengan membawa anaknya dan kemungkinan anak tadi akan memberikan, akan menyebabkan najis, ya, seperti akan kencing sembarangan, ya, akan memberikan najis sembarangan, maka itu hukumnya, ya, makruh, ya, tahrim atau makruh yang berat sifatnya. Namun jika tidak demikian, ya, mungkin sudah pakai pampers, ya, atau sudah kencing sebelum ke masjid, ya, itu hukumnya makruh tanzih atau makruh yang ringan. Ini yang pertama dari mazhab Abu Hanifah. Dilihat kalau memang berpotensi menyebabkan terjadinya najis, maka hukumnya makruh tahrim, ya. Jika tidak menyebabkan najis, hanya menimbulkan kegaduhan, maka hukumnya makruh tanzih atau makruh yang ringan. Kemudian yang kedua, mazhab Imam Malik atau mazhab Malikiyah. Boleh hukumnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid selama tidak membuat gaduh. Kemudian jika diingatkan agar tidak gaduh, ya, mereka mau mengikutinya. Jadi misalnya seorang bapak membawa anaknya ke masjid, ya, anaknya dipesan nih, boleh ke masjid tapi jangan ribut. Nah, jika anak tadi, ya, tidak ribut atau jika ribut mudah untuk diingatkan, menurut mazhab Malikiyah hukumnya boleh, namun dengan catatan dia tidak bernajis, dalam artian tidak kencing sembarangan, tidak pakaian yang bernajis atau yang semisal dengannya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin pakai pampers seperti itu. Jadi kalau misalnya anak kecil dia masuk dalam masjid, hukumnya boleh dengan catatan tidak membuat gaduh yang bisa memalingkan, ya, kekhusyuan seorang musolli. Berikutnya mazhab Syafi'iyah, ya. Beliau mengatakan boleh hukumnya membawa anak kecil dan orang gila ke dalam masjid. Jadi membawa anak kecil, ya, itu boleh, ya, termasuk membawa orang gila pun boleh, ya, selama tidak menimbulkan keburukan di dalamnya, ya, seperti kalau anak kecil membuat bising, kalau anak kecil mengeluarkan najis, kalau orang gila akan membuka auratnya, ya. Namun, ya, jika anak kecil itu membuat suasana gaduh, ya, membuat suasana tidak kondusif, sebaiknya, ya, tidak dibawa ke masjid. Apalagi orang gila, ya, karena mereka sudah ada mutaklif. Kalau kemungkinan dia membuka aurat di depan orang sholat, sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam masjid. Kemudian mazhab Imam Ahmad, makruh hukumnya memasukkan anak kecil yang belum mumayyiz, ya, ke dalam masjid, kecuali ada keperluan yang mendesak seperti mengajari anak tata cara sholat, itu hukumnya boleh. Nah, mumayyiz itu umur berapa tahun? Ya, mumayyiz itu umur di atas 7 tahun. Ya, jadi ketika anak sudah berumur 7 tahun ke atas, maka mereka disebut mumayyiz. Ya, itu boleh untuk dibawa ke dalam masjid. Jadi kesimpulannya adalah seorang bapak, ya, seorang ibu itu boleh hukumnya, ya, membawa anak kecil ke dalam masjid dengan catatan, ya,
dia tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi ketika di masjid dia tenang, kalaupun tidak sholat duduk dengan rapi. Yang kedua, boleh anak kecil dibawa ke masjid dengan niatan mengajarkan anak ya tentang tata cara sholat, tata cara baris di dalam shaf, dan diperkenalkan bahwa masjid adalah tempat ibadah. Yang ketiga, boleh membawa anak kecil dalam masjid ya, jika tidak mengandung najis. Ya, kalau mengandung najis maka hukumnya tidak diperbolehkan. Maka bagi bapak ibu yang ingin mengajarkan anaknya bagaimana pergi ke masjid, itu sebaiknya ya pampasnya diganti terlebih dahulu ya sebelum datang ke masjid, atau memastikan pampasnya belum penuh sehingga tidak menyebabkan najis itu menyebar kemana-mana. Demikian barakallahu fikum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah ya, sehingga mereka bisa ya menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.